Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan ini adalah malam pertama yaitu Ramadan di Amerika ya, dan barusan kami selesai sholat tarawih berjamaah sama bunda saya ini, luar biasa. Nah, ini kita kedatangan narasumber hari ini. Beliau ini umurnya kita dikatakan kalau di Indonesia itu sudah mau pensiun, tidak mau mikirin pendidikan lagi gitu. Nah, tetapi beliau ini adalah kuliah di Amerika dengan memakai visa F1 dan mengambil jurusan bahasa Inggris, dan lebih detailnya kita akan tanya sama beliau. Kita perkenalkan, dan saya juga komunikasi lama sama beliau. Janjian ke New York belum sempat ya. Belum rezeki. Yang rezeki, dan hari ini kita bisa meet up. Ya. Jadinya saya perkenalkan dulu sama Ibu dulu, oke? Ya. Nama saya Raden, salam kenal. Ya. Ibu. Sama-sama. Nama saya Rinjani, nice to meet you. Saya selalu memperhatikan karena bagaimanapun juga konten-konten yang diberikan oleh Pak Raden itu sangat membangun dan sangat informatif. Apa-apa, Raden aja. Kalau Bapak ini kan kesannya eksekutif dan Anda intelektual muda. Amazing. Oke. Mungkin Bunda bisa cerita sedikit bagaimana Bunda mendapatkan visa F1 atau visa student dengan umur yang 45 tahun ya? Ya, pokoknya rahasia di atas Rahasia. hampir gocap ceria lah ya. Hampir 50 tahun, gila. Terus di sini beliau itu udah kuliah berapa lama, dan hari ini alhamdulillah saya senang sekali bisa berjumpa dengan beliau dan kita bicara discuss tentang knowledge yang luar biasa. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di tanah air. Bersama kali ini saya alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Pak Raden, istilahnya Raden, idola kaula muda dan idola kaula pencari kerja di Indonesia. Saya datang ke sini ada sebagai F1 visa student, di mana saya waktu itu belajar di Rutgers University dengan program Rally, Rutgers English Learning Incentive, di mana kalau yang punya F1 itu belajarnya 1 minggu harus 18 kali, 11 jam. 15 jam. Jadi kita belajar structure, belajar ini apa, grammar, and then pronunciation juga. Tapi di situ nanti next step, insya Allah kalau Tuhan memberikan rezeki kepada saya, Amin. Saya mau ngambil program yang namanya TESOL, Teaching English for the Second Language. Jadi nanti kalau pulang ke Indonesia kita bisa Jadi guru ya. Jadi guru yang sudah profesional. Iya, di sini juga diajarkan kita seperti anak-anak, di mana belajar bahasa Inggris itu dibuat fun, ada kuis, ada apa gitu. Cuman yang kita harus highlight bahwa dengan umur yang tidak muda lagi, dan kita juga tahu nilai rupiah terhadap dolar itu sangat jauh ya. Sangat Apalagi jauh. udah hampir 17.000 sekarang. Iya, jadi kita harus pinter-pinter. Ya untung saja seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Dan malam ini itu sudah terjawab, di mana ketika saya bertemu dengan Raden, makin memantapkan langkah bahwa dimanapun juga ini adalah bumi Allah. Terpenting dalam prosesnya kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam, di mana kita harus mendirikan sholat. Para teman-teman yang masih di tanah air, kalau mau tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan visa F1, nanti bisa langsung kontak kepada Pak Raden. Nanti the next kita akan diskusikan, kita bahas lagi. Terpenting adalah bahwa saya percaya seperti yang dikatakan dalam keyakinan kita, tuntutlah ilmu sampai liang kubur. Jadi sekolah itu tidak ada batasan. Iya, beliau kan pakarnya. Jadi kalau saya mau mengambil hadis, saya takut salah dan pertanggungjawabannya berat sekali. Tapi saya percaya bahwa ketika saya sekolah di Malaysia dulu, saya S2 dari University Putra Malaysia, saya dapat Master Science di bidang komunikasi teknologi tahun 2005. Jadi saya masih ingat sekali tagline di universitas saya, knowledge is power. Ya, with knowledge you can do anything. Ya, dengan mempunyai ilmu, kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup. Jadi untuk yang masih di Indonesia, kalau mau tanya soal bagaimana datang ke sini dengan visa F1, bisa diketik below atau langsung nanti tanya kepada Raden di sini yang punya channel. Nanti saya akan menjawab dengan sangat
rinci. Luar biasa Iya, ya. karena bagaimanapun juga kalau saya mau jelaskan dari A sampai B, Ya, nggak misalnya cukup ya sampai- waktunya ya. bukan nggak cukup, nanti orang bosen dan ya karena sesuatu yang berat tidak fun itu sangat membosankan. Terpenting adalah bahwa siapapun juga tidak boleh putus asa, tidak boleh give up dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun juga, the golden bridge untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan kita memiliki ilmu pengetahuan. Insya Allah benar ya, benar. Makanya orang yang berilmu ini orang yang ahli ibadah kalah sama orang yang berilmu. Iya, tapi kan kita harus ingat, Iya. Bu, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pincang. Jadi semuanya itu saling mensupport. Iya, Iya. benar. Ilmu adalah untuk kebijaksanaan kehidupan, tapi agama adalah sebagai filter bahwa dalam kehidupan ini ada yang punya kekuatan besar di mana Allah Subhanahu Ta'ala itulah yang memiliki kita spirit, motivasi dan lain-lain. Terpenting adalah kita harus pintar-pintar mengambil lingkungan di mana kita berada. Makanya dalam peribahasa dikatakan kalau kamu bergaul dengan tukang daging, kamu akan bau amis. Iya, Kalau benar. kamu berteman dengan tukang parfum, kamu akan wangi. Benar. Ya, lingkungan itulah yang akan membentuk kita mau menjadi apa dan seperti apa. Benar. Itu pengalaman perjalanan Itu benar itu. jalan saya yang panjang sekali. Jadi ya begitulah, sekali lagi jangan pernah putus asa. Bagi siapa saja yang ingin menimba ilmu di Amerika dengan budget yang terbatas, nanti bisa langsung tanya kepada Pak Raden dan kita akan dengan sangat senang sekali jadi gini Pak Raden, dengan sangat sekali kita akan membantu informasi 3 hal yang dalam prinsip hidup kita orang perantau ya. Kalau kita tidak bisa membantu uangnya, kita akan membantu informasinya. Ya. Sumber informasi. Iya, kalau tidak bisa memberikan informasi, minimal kita punya telinga, kita sumbangkan untuk mendengarkan apa keluh kesah mereka, ataupun jangan keluh kesah, apa goal-goal yang ingin dicapai oleh audien agar memiliki kehidupan yang lebih baik dari sekarang ini. Itu aja saya pikir. Orang punya goal, bagaimana take actionnya yang benar kan begitu Iya. Oke. Dan terpenting adalah menjaga lingkungan. Istilahnya kalau dalam bahasa yang sekarang trennya, kita harus membentuk sebuah support system. Iya, benar. Oke. Terus ini Bunda, ini kan Bunda apa alasan Bunda udah S2 dan ngambil F1. Ini F1 ini S3 atau gimana Bunda? Nah, dulu rencana saya mau persiapan S3. Cuman karena soal umur, saya pikir saya lebih baik mengambil program yang tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengambil S3. Jadi Bunda nanya dikit ya. Umur Bunda, umur udah sekian, seharusnya pensiun, enjoy, atau di Indonesia, apa yang buat Bunda semangat mengambil program di Amerika untuk pendidikannya, yaitu sekolahnya di sini? Apa yang bikin Bunda? Iya, satu, bagaimanapun juga saya ingin nanti di hari tua saya santai-santai, ya kan, saya bisa membuka kursus bahasa Inggris, ya itu saja. Jadi harapan saya ya persiapan, insya Allah kalau kita dikasih umur panjang, Nanti Raden buka sekolah, iya, bisa ngajar bahasa gitu. Inggris, iya, Ya, pasti ya. Oke. Terutama untuk ini ya, yang harus kita perhatikan itu adalah anak-anak generasi muda di mana yang dia itu susah sekali mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas. Oke. Kalau kita mengetahui tentang murah dan berkualitas itu untuk biaya kira-kira gimana ini, Bun? Apakah biaya sendiri, pemerintah, atau gimana, Bunda? Kalau kita punya cita-cita, pastinya tujuan baik itu entah dengan caranya tidak bisa matematik. Kalau saya di matematik tidak akan pernah datang ke sini, sekolah ke sini. Tapi saya percaya bahwa spirit di mana saya ingin kehidupan yang lebih baik. Bagi pemirsa di tanah air yang ingin mencari informasi seputar Amerika, seputar bagaimana belajar di Amerika ataupun bekerja dan belajar di Amerika, tidak salah para pemirsa memilih channel Raden sebagai acuan. Untuk selengkapnya nanti bisa ditanyakan kepada saudara Raden dan nanti kita akan membantu sama-sama. Karena 3 hal kita sudah komitmen sama si Raden bahwa kalau kita tidak bisa membantu uang saat ini, memang kita juga belum dalam taraf yang melimpah seperti
miliuner ataupun ada dana CSR, ya kita akan memberikan informasi seluas-luasnya tanpa kita tutup-tutupi, ataupun kita siap mendengar pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan Amerika. Bagaimana bisa mencapai istilahnya bekerja dan belajar di Amerika. Luar biasa. Karena bagaimanapun juga jangan hanya terjebak bekerja. Salah satu jalan keluar dari kemiskinan adalah dengan memiliki ilmu pengetahuan. Jadi knowledge is power. With knowledge you can do anything. Dengan ilmu pengetahuan kita akan memiliki banyak peluang, banyak kemungkinan ketika kita harus menyelesaikan sebuah persoalan. Nggak mungkin kita nggak hanya seperti linear, tapi mungkin kita akan memiliki Raden alternatif pertama apa, alternatif kedua apa, alternatif ketiga apa. Cuman terpenting adalah ketika kita mau menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan, yang harus kita ingat adalah kita juga harus menentukan support system. Dan satu tidak boleh give up tentunya. Amazing. Itu saja, Bu. Ya, terpenting satu lagi, para pemirsa di tanah air, tidak salah memilih channel ini untuk menanyakan tentang seluk-beluk ataupun something like seputaran Amerika. Kita bilang Raden dan seputaran Amerika. Mungkin nanti ke depan bisa juga tidak hanya Amerika. Mungkin bisa Turki, bisa Jepang, atau bisa apa. Karena beliau ini adalah orang yang bisa dipercaya informasinya dan tidak hoax. Terpenting adalah bagaimanapun juga kita ingin Raden, semua orang Indonesia punya kesempatan yang sama untuk menimba ilmu di luar negeri ya. Iya, benar. Karena bagaimanapun juga kebaikan kan akan pulang kepada kita. Benar. Jangan pernah takut. Jadi jangan pernah putus asa. Sekali lagi, jalan satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan pendidikan. Dan bahasa Inggris adalah golden bridge untuk membuka pintu-pintu dunia yang lain. Luar biasa. Oke, well. Oke, ini saya salut sama Bunda ini namakan ulul mali lalade ya. Menuntut ilmu itu sejak kamu dalam perut, bahkan ya sampai kamu siang lahat ya. Jadi memang penting sekali memang sebuah informasi ya. Jadi banyak masyarakat kita, orang-orang kita bingung untuk bagaimana education atau masa depan anak-anaknya. Jadi teman-teman dengan menggunakan platform media seperti TikTok yang lainnya, teman-teman bisa dapat informasi. Teman-teman ibu-ibu atau bapak-bapak bisa siapkan apa yang harus disiapkan untuk anaknya, termasuk pendidikan, keuangan dan semacamnya, kemana dia kuliah, kemana dia sekolah, kemana dia kerja, itu bisa diakses sekarang. Gitu ya, contoh kayak ini sekarang ibunya nih kerja di sini sekuliah. Nah sekarang karena beliau komunikasi sama saya, jadinya beliau ini kan 3 bulan ya Bu ya? 3 bulan Bunda ini udah di sini. 3 bulan libur, jadi 3 bulan ini nggak mungkin nganggur hanya belajar tidak menghasilkan uang. Amin. Nah sehingga mungkin saya bisa bantu beliau itu dapat kerjaan sekitar ya gaji-gaji $3.500 per bulan untuk sementara ngisi hari libur beliau 3 bulan. Senang kan Bu ya? Oh iya dong. Ya? Dan ternyata juga informasi dulu ketika saya masih muda. Sekarang juga masih muda semangatnya. Itu banyak sekali informasi yang ditutup. Iya. Banyak sekali informasi yang ditutup. Sekali lagi para pemirsa, sekarang itu juga ini bisa dikatakan keberuntungan bahwa si Raden buka channel tentang kehidupan Amerika, kehidupan ataupun dunia pekerjaan di Amerika untuk para imigran. Jadi ya sangat bagus sekali dan sekali lagi tidak salah, makanya kita sama-sama saling mensupport, ya saling mendukung. Dan terima kasih Raden, semoga channel ini juga akan semakin banyak penggemarnya, semakin banyak followernya, supaya Raden juga bersemangat untuk membagikan atau share informasi-informasi yang penting untuk generasi kita, untuk orang tua yang akan mempersiapkan anaknya mau sekolah di mana dan mau seperti benar, apa. Ya, seperti Bunda katakan, setidaknya ada 3 hal yang bisa saya kasih seperti Bunda itu. Saya mungkin tidak bisa mengasih uang, tapi saya bisa ngasihkan kalian informasi apa adanya tentang di Amerika dan bagaimana kalian mendapatkan kerjaan di luar negeri, baik secara legal, baik dengan student semacamnya. Itu saya udah proses untuk Turki, Middle East, dan Eropa. Dan yang kedua, setidaknya saya memberikan informasi yang penting
yang bagaimana kalian survive dan bagaimana kalian mendapatkan informasi yang penting. Seperti ibunya ini, beliau sekarang libur 3 bulan, ya tentunya kan dapat income ya. Harus bagaimana kita di sini tuh harus pinter, harus cerdas. Nggak mungkin kita hanya menganggur spend time kan gitu loh. Jadi ya udah Bu, kita kasih kerjaan gitu, saling bantu aja karena di sini tuh yang hanya bisa bantu kita itu hanya teman kita Indonesia. Sulit kita dibantu sama orang luar karena mereka nggak kenal kita. Meskipun orang Indonesia tidak saling mengenal, masih mempunyai culture yang namanya help each other gitu loh ya. Dan terpenting itu pengalaman kita ya, Bung Raden, bahwa di sini tuh klaster. Jadi klaster Indonesia juga akan mensupport orang Indonesia. Klaster orang Middle East mereka akan mendukung Middle East gitu loh. Jadi kawan itu adalah, kalau orang bilang mengatakan bahwa ketika kita datang ke sebuah rantau, kita ketemu orang Indonesia, itu kita itu kayak semacam ketemu ekosistem kita, ekosistem kita bukan saudara, ekosistem di mana kita akan bisa membuat geng senang bersama senang. Ya, kan? Luar biasa ya. Senang bersama senang, dan jangan lupa bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Terpenting adalah semangat, dan so pasti kita punya finansial yang cukup, tidak melimpah, cukup. Cukup ya, luar biasa. Itu saja. Jadi cukup itu sangat relatif. Tapi kalau melimpah ruah kita bisa leha-leha. Cukup lah, cukup sandang, cukup pangan, cukup tempat tinggal. Di luar negeri walaupun tua belajar tidak jadi gelandangan. Luar biasa. Oke, kalau gitu saya rasa sudah malam. Karena ini ibunya harus istirahat, baru sampai Philadelphia dari New York. Dan ibu nanti karena saya nggak ingin ibu juga nganggur. 3 bulan lumayan ibu bisa kerja dulu ya. Amin. Jadi terima kasih sama-sama ya. Sama-sama ibu. Mari kita sharekan ke kawan-kawan yang masih dimanapun juga berada, jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar. Pasti selama kita berusaha. Dan jangan lupa kalau dalam kita diajarkan menjaga silaturahmi. Iya benar. Mudah-mudahan. Karena silaturahmi itu mendatangkan rezeki dan mempanjang umur. Kalau saya nggak ketemu sama Pak Raden dan kawan-kawan dipilih, mungkin saya tidak mengenal bagaimana masyarakat Indonesia itu sangat bersatu. Baiklah para pemirsa, kita nanti akan ketemu lagi, kita akan bedah lagi. Silahkan bagi ada yang pertanyaan langsung kepada Pak Raden. Nanti kita kombinasi, kita combine, kita kumpulin, kita akan buka channel lagi. Terpenting jangan lupa, dengan ilmu kita akan lebih bijaksana. Dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan tanpa tidak hanya dengan kacamata linear atau kacamata kuda, tapi kita akan bisa menyelesaikan alternatif A, alternatif B, alternatif C. Seperti yang dikatakan dalam ini bahwa ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu itu pincang. Jadi antara ilmu dan agama itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan sebuah ekosistem di mana dia akan menggait kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa kini dan akan datang. Itu saja, salam pemirsa. Terima kasih Raden. All the best for you. Jangan lupa, jangan give up, tetap semangat untuk memberikan informasi kepada para pemirsa di tanah air. Salam dari kota Philadelphia. Saya Rinjani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.